Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 akan menjelaskan tentang IP versi 6 addressing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zainul Krishna dengan NIM akhir 3048. Saya Ardito Solihin dengan NIM akhir 3086. Saya Rian Lestari Kanada dengan seri 3006. Saya Vincent Anthony dengan NIM akhir 3065. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang IP versi 4 isu atau isunya dari IP versi 4. IP versi 4 sendiri merupakan sebuah protokol yang digunakan dalam jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat dan mengirimkan data melalui internet. Namun, IP versi 4 memiliki banyak keterbatasan yang mendorong berkembangnya IP versi 6. Nah, keku- eh, ke- keterbatasan yang pertama yaitu kurangnya alamat IP. IP versi 4 menggunakan format alamat 32 bit yang memberikan sekitar 4,3 miliar alamat IP yang unik. Namun, dengan pertumbuhan pesat internet dan perangkat yang terhubung, jumlah alamat IP versi 4 yang tersedia sudah tidak mencukupi. Keterbatasan ini mengakibatkan kelangkaan alamat IP, sehingga organisasi dan penyedia alamat dan penyedia layanan internet harus menggunakan teknik seperti pengalamatan berulang, pengalamatan jaringan pribadi, atau membagi alamat IP yang jarang atau yang biasa disebut subnetting untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua yaitu konfigurasi manual. Pada alamat IP versi 4, konfigurasinya memerlukan pengaturan manual pada perangkat jaringan. Setiap perangkat harus diberikan alamat IP yang unik secara manual, termasuk pengaturan subnet mask, default gateway, dan server DNS. Proses ini membutuhkan waktu dan kerumitan, terutama dalam jaringan yang ketiga, yaitu keamanan yang terbatas. IP versi 4 ini memiliki beberapa masalah keamanan bawaannya. Yang pertama, eh, protokol asli dari IP versi 4 tidak dirancang dengan keamanan yang kuat. Beberapa serangan yang umum terjadi meliputi serangan denial of service, serangan spoofing IP, dan serangan aliran pembuatan peluang. Meskipun ada solusi keamanan seperti firewall dan sistem deteksi intrusi, mereka memerlukan konfigurasi yang tepat dan perawatan terus-menerus. Yang keempat yaitu manajemen lalu lintas dan QoS yang terbatas. Dalam IP versi 4, pengaturan lalu lintas dan pengaturan kualitas layanan atau yang biasa disebut QoS sangatlah terbatas. Hal ini menyulitkan pengaturan prioritas lalu lintas, pembatasan bandwidth, dan pengelolaan sumber daya jaringan yang efektif. Dan yang terakhir yaitu tidak mendukung pertumbuhan Internet of Things atau yang disingkat dengan IoT. IP versi 4 memiliki keterbatasan dalam mendukung pertumbuhan Internet of Things. Dengan semakin banyaknya perangkat IoT yang terhubung, jumlah alamat IP versi 4 yang tersedia tidak mencukupi. IP versi 6 dengan kapasitas alamat yang lebih besar menjadi solusi yang lebih cocok untuk mendukung pertumbuhan Internet of Things. Nah, dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut, IP versi 6 itu diperkenalkan dengan format alamat 128 bit dan menyediakan lebih banyak alamat IP, serta menyederhanakan konfigurasi alamat dengan optimatisasi, mendukung keamanan, dan mendukung fitur-fitur jaringan yang lebih canggih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. IP version 6 address representation. Alamat IP version 6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis dalam bentuk string nilai heksadesimal. Untuk merepresentasikan alamat IP version 6, setiap alamat IP version 6 tidak bersifat sensitive case, sehingga dapat dituliskan dalam huruf kecil ataupun huruf besar, dan tiap 4 bit diwakili oleh satu digit heksadesimal. Next.
IP version 6 addressing format. Format yang paling disukai untuk menuliskan alamat IP version 6 itu adalah X8X double colon, dengan setiap X terdiri dari 4 nilai heksadesimal atau 16 bit atau 4 digit heksadesimal. Ini disebut sebagai format yang disukai karena menggunakan semua 32 digit heksadesimal untuk merepresentasikan alamat IP version 6 dengan lengkap. Next. Kemudian, Rule 1, omit leading zeros, atau penghilangan nol depan, merupakan salah satu rule dalam penulisan IP version 6. Jika dalam sebuah blok heksadesimal terdapat angka 0 pada posisi terdepan, maka angka tersebut dapat dihilangkan. Misalnya, pada blok 40 dapat ditulis sebagai 0. Hal ini memungkinkan untuk mengurangi jumlah digit yang perlu dituliskan dan membuat representasi alamat lebih sederhana. Contohnya, 2001 double colon 0 DB8 double colon 0000 double colon 00000 double colon 00000 double colon 0000 double colon 1428 double colon 57AB dapat disingkat menjadi 2001 double colon DB8 double colon 0 double colon 0 double colon 0 double colon 0 1428 double colon 57AB. Next. Rule 2 double colon atau double titik 2. Jika ada satu atau lebih blok heksadesimal berurutan yang berisi 0, maka kita dapat menggunakan double colon untuk menggantinya. Akan tetapi penggunaan double colon hanya diperbolehkan sekali dalam satu alamat IP version 6. Misalnya dalam 2001 double colon 0 DB8 double colon 0000 double colon 0000 double colon 0000 double colon 0000 double colon 1428 double colon 57AB dapat disingkat menjadi 2001 double colon DB8 double colon 1428 double colon 57AB. Aturan ini memungkinkan untuk lebih mengompres alamat yang memiliki blok-blok 0 berurutan dan membuat representasi alamat lebih ringkas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu kita masuk ke IPv6 address type atau jenis-jenis IPv6. Ada 3 kategori besar alamat IPv6, ada unicast, multicast, dan juga anycast. Unicast adalah secara unik mengidentifikasi antarmuka pada perangkat yang mendukung IPv6. Untuk multicast, alamat multicast IPv6 digunakan untuk mengirim satu paket IPv6 ke beberapa tujuan. Untuk perbedaannya antara unicast dan multicast ya kurang lebih sama dengan yang IPv4 ya. Untuk unicast itu kita mengirim paket atau informasi dari sumber ke tujuan ke satu tujuan saja gitulah. Kalau untuk multicast ini pengiriman paket atau informasinya ke satu grup. Jadi punya beberapa tujuan seperti itu. Lalu anycast adalah alamat unicast IPv6 yang dapat ditetapkan ke beberapa perangkat. Paket yang dikirim ke alamat anycast dialihkan ke perangkat terdekat yang memiliki alamat itu. Untuk anycast mungkin tidak dibahas pada Cisco, jadi mungkin bisa diabaikan. Kita hanya membahas unicast dan juga multicast. Lalu ada private line pada IPv6. Berbeda dengan IPv4, IPv6 tidak menggunakan desimal sebagai notasi subnet masknya, melainkan hanya menggunakan private line atau notasi slash. Jadi untuk subnet mask yang seperti 255.2.255.255.0 tidak akan dipakai di IPv6. Jadi mereka hanya menggunakan prefix yang biasa kalian lihat dengan notasi slash. Seperti contohnya /64, /32, seperti itu. Untuk prefix line dapat berkisar antara 0 sampai 128 bit. Jauh lebih besar jika dibandingkan dengan IPv4 yang hanya
memiliki maksimal hingga /32. Namun untuk LAN atau sebagian besar jenis jaringan direkomendasikan hanya menggunakan 64 bit saja karena SLAAC menggunakan 64 bit untuk interface ID-nya. Sebagai informasi ya, jadi apa itu SLAAC? LAAC itu merupakan singkatan dari bisa tunggu sebentar, saya tidak hafal soalnya. Jadi SLAAC itu singkatan dari Stateless Address Auto Configuration. Jadi sebuah konfigurasi otomatis ketika sebuah perangkat jaringan gitu ya ingin berpartisipasi dalam jaringan kan kalau di IPv4 biasanya kita memasukkannya secara manual gitu ya dan juga router harus dikonfigurasi secara manual. Namun di IPv6 ini ketika kita menggunakan metode SLAAC untuk konfigurasi alamat IP-nya itu dilakukan secara otomatis diberikan oleh routernya menggunakan ya sebuah algoritma tertentu lah pada routernya itu. Dan untuk SLAC ini dia itu untuk apa namanya distribusi network network portionnya itu menggunakan /64 bit untuk interface ID-nya. Interface ID itu host portion ya. Di sini ada contoh. Ini alamat IP-nya 2001.2db8.2a.22 kali /64. Perfect length atau network portion pada alamat tersebut adalah 64 bit, yang artinya menyisakan 64 bit untuk interface ID atau host portionnya. Lalu ada jenis alamat unicast pada IPv6. Tidak seperti perangkat IPv4 yang hanya memiliki satu alamat, eh, ya, yang hanya memiliki satu alamat. IPv6 biasanya memiliki dua alamat unicast. Ada GUA dan juga LLA. Alamat unicast global atau GUA. Alamat ini mirip dengan alamat IPv6 publik. Alamat GUA adalah alamat unik yang dapat dirutekan internet secara global. GUA dapat dikonfigurasi secara statis maupun dinamis. Lalu untuk LLA atau link local address digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di link lokal yang sama dengan IPv6. Istilah link mengacu pada subnet. Jadi link itu seperti namanya jadi tautan. Jadi mungkin ke depannya ada beberapa istilah yang mungkin saya menggunakan tautan bukan link ya. LLA terbatas pada satu link. Keunikan mereka hanya harus dikonfirmasi pada link tersebut karena mereka tidak dapat dirutekan di luar link. Dengan kata lain, router tidak akan meneruskan paket dengan sumber link lokal atau alamat tujuan. Jadi untuk link local address, karena sifatnya lokal, mereka hanya terbatas pada satu subnet tertentu atau istilahnya link ya. Lalu ada IPv6 gua global configuration ya, unicast global. Commit internet untuk nama dan nomor yang ditugaskan atau ICANN. Operator IANA mengalokasikan blok alamat IPv6 ke 5 rear. Saat ini hanya 2 dengan 3 bit pertama 001 atau 2000.22 kali /3 yang ditugaskan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Jadi pada gambar ini ya, gambar ini menunjukkan rentang nilai untuk hexstat pertama di mana digit heksadesimal pertama untuk gua yang tersedia saat ini dimulai dari dengan 2 atau 3. Ini hanya tersedia eh, hanya 1/8 dari total ruang alamat IPv6 yang tersedia. Tidak termasuk hanya sebagian kecil untuk lainnya, jenis alamat unicast dan juga multicast-nya.
Lalu di sini ada struktur dan range gua. Jadi totalnya ada 128 bit dengan 48 bit ini dialokasikan ke global routing prefix dan 16 bitnya sebagai subnet ID. Dan 64 bits lainnya dialokasikan sebagai interface ID-nya. Di 48 tambah 16, jadi totalnya ada 64 prefixnya, slash 64. Lalu ada global routing prefix atau network portion dari alamat yang diberikan oleh penyedia seperti ISP ke pelanggan atau situs. Misalnya ISP biasanya menetapkan prefix perutan global slash 48 kepada pelanggannya. Prefix perutan global biasanya akan bervariasi tergantung kebijakan ISP. Ukuran global routing prefix itu menentukan ukuran ID subnetnya. ID subnet. Jadi ID subnet itu adalah area antara global routing prefix dan interface ID. Seperti yang ada di gambar sebelumnya, jadi ada di tengah-tengah seperti itu. Tidak seperti IPv4 di mana Anda harus meminjam bit dari bagian host untuk membuat subnet. IPv6 dirancang dengan mempertimbangkan subnetting. ID subnet digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi subnet di dalam situsnya. Semakin besar ID subnet, semakin banyak subnet yang tersedia. Jadi seperti yang dijelaskan, ID subnet sekarang terpisah dari host ID-nya di IPv6. Lalu ada ID interface. ID interface IPv6 setara dengan bagian host dari alamat IPv4. Istilah ID interface digunakan karena satu host mungkin memiliki banyak interface. Masing-masing memiliki satu atau lebih alamat IPv6. Angka tersebut menunjukkan contoh struktur gua IPv6. Sangat disarankan bahwa dalam banyak kasus, slash 64 subnet harus digunakan, yang membuat ID antarmuka 64 bit. eh, di antarmuka 64 bit memungkinkan 18 triliun perangkat atau host per subnet. Subnet atau prefix slash 64 itu gabungan dari global routing prefix dan juga subnet ID-nya menyisakan 64 bit untuk ID interface. Ini direkomendasikan untuk memungkinkan perangkat yang mendukung SLAC membuat ID interface 64 bit mereka sendiri. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, SLAC itu selalu memakan 64 bit sebagai interface-nya. Itu juga membuat pengembangan rencana pengalamatan IPv6 menjadi sederhana dan efektif. Lalu ada IPv6 LLA. Untuk alamat link lokal, LLA memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi dengan perangkat lain yang mendukung IPv6 pada link yang sama dan hanya pada subnet tersebut. Paket dengan LLA sumber atau tujuan tidak dapat dirutakan di luar tautan dari mana paket berasal. Gua bukan persyaratan. Namun, setiap interface jaringan yang mendukung IPv6 harus memiliki LLA. Jika LLA tidak dikonfigurasi secara manual pada sebuah interface, perangkat akan secara otomatis membuatnya sendiri tanpa berkomunikasi dengan server DHCP. Host yang mendukung IPv6 membuat LLA IPv6, bahkan jika perangkat belum diberi alamat IP IPv6 unicast global. Ini memungkinkan perangkat berkemampuan IPv6 untuk berkomunikasi dengan perangkat berkemampuan IPv6 lainnya di subnet yang sama. Ini termasuk komunikasi dengan gateway default pada router. Ada dua cara perangkat dapat memperoleh LLA, ada statis dan dinamis. Untuk statis berarti perangkat telah dikonfigurasi secara manual. Untuk dinamis berarti perangkat membuat ID interface sendiri dengan menggunakan nilai yang dihasilkan secara acak atau menggunakan metode Extended Unique Identifier atau biasa disebut UI yang menggunakan alamat MAC client beserta bit tambahan. Oke, selanjutnya konfigurasi gua statis pada router.
Gua IP versi 6 sama dengan alamat IP versi 4 publik. Mereka unik secara global dan dapat dirutekan di internet IP versi 6. LLA IP versi 6 memungkinkan dua perangkat yang mendukung IP versi 6 berkomunikasi satu sama lain pada tautan subnet yang sama. Sebagian besar konfigurasi IP versi 6 dan perintah verifikasi di Cisco EOS mirip dengan mitra IP versi 4 mereka. Dalam banyak kasus, satu-satunya perbedaan adalah penggunaan IP versi 6 sebagai pengganti IP di dalam perintah. Oke, next. Konfigurasi gua statis di host Windows. Alternatifnya, alamat gateway default dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan LLA antarmuka Gigabit Ethernet. Menggunakan LLA router sebagai gateway default dianggap praktik terbaik. Konfigurasi manapun akan berfungsi. Dan di sini ada dua cara di mana perangkat dapat memperoleh gua IP versi 6 secara otomatis, yaitu konfigurasi otomatis selamat tanpa status SLAAC dan DHCP versi 6 yang dinyatakan. Next. Konfigurasi statis dari alamat link lokal unicast. Mengkonfigurasi LLA secara manual memungkinkan kita membuat alamat yang dapat dikenali dan lebih mudah diingat. Biasanya, hanya perlu membuat LLA yang dapat dikenali pada router. Ini bermanfaat karena LLA router digunakan sebagai alamat gateway default dan dalam merutekan pesan iklan. LLA dapat dikonfigurasi secara manual menggunakan alamat IP versi 6, link lokal address, link lokal perintah. Ketika sebuah alamat dimulai dengan hexstate ini dalam kisaran V80 hingga PBF. Parameter link lokal harus mengikuti alamat tersebut. Di sini ada catatan LLA yang sama persis dapat dikonfigurasi pada setiap tautan asalkan unik pada tautan tersebut. Ini karena LLA hanya harus unik di tautan itu. Namun, praktik umum adalah membuat LLA yang berbeda pada setiap antarmuka router untuk memudahkan mengidentifikasi router dan antarmuka tertentu. Next. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.